Shalom, shalom. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami secara khusus sepanjang malam hari ini dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebelum kami lebih jauh melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau Tuhan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati kami, membuat kami menjadi kuat, karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami diberkati melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di tahun ini seperti yang kita sudah tahu, Increases in Christ, bertumbuh atau semakin meningkat di dalam Tuhan. Dan subtema di bulan Februari ini adalah dia harus semakin bertambah dan ku harus semakin berkurang. Ada lagunya ya, tapi kita tidak sempat menyanyikannya. Saya yakin kita semua sudah tahu lagu itu, boleh dinyanyikan nanti. Dan hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah penyembahan yang meninggikan Yesus. Penyembahan yang meninggikan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan penyembahan? Secara singkat bisa saya sampaikan adalah tindakan manusia yang dilakukan oleh manusia. Ulangi, tindakan yang dilakukan oleh manusia, ya, untuk menyatakan rasa hormat, rasa kagum, pujian, dan pengakuan terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Memang Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini menurut saya salah satu ayat yang berbicara tentang penyembahan. Penyembahan yang revolusioner, ya, penyembahan yang begitu luar biasa, tidak lagi terbatas kepada waktu dan tempat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi tadi saya katakan itu adalah penyembahan yang revolusioner, yang luar biasa. Kalau kita cermati tadi dari ayat ini, di ayat sebelumnya, bahwa konsep orang pada waktu itu menyembah itu di suatu tempat dan di waktu tertentu. Seperti dikatakan di ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya di mana saja, kapan saja kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang saya sebut penyembahan yang revolusioner. Jadi tidak ritual, ya, tidak agamis gitu ya, tapi dikendalikan atau dipimpin oleh roh itu sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karakteristik penyembahan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu harus diliputi dengan ketulusan, atau disertai dengan ketulusan, kemurnian, ketergantungan kepada Tuhan, dan kesadaran. Nah, ketulusan artinya kita harus menyembah Tuhan dengan setulus hati kita. Ya, kita tidak munafik, ya tentu ya.
dalam menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu kita harus membuang kemunafikan kita, ya. Kita harus datang dengan tulus hati, setulus-tulusnya. Dan kemudian di sini saya katakan tadi karakteristik penyembahan itu adalah murni, ya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, maka pikiran kita harus murni dan tidak terkontaminasi oleh dosa. Tentu kita adalah orang berdosa, tapi kita sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Nah, penyembahan itu adalah ketergantungan. Kita menyembah dengan mengakui ketergantungan kepada Tuhan dan tidak pada kekuatan diri sendiri. Jadi kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa tanpa Tuhan, tidak punya kekuatan. Kita orang yang lemah, tapi dengan menyembah, ya, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa tanpa Engkau, gitu ya. Nah, itulah yang namanya penyembahan. Kemudian kesadaran, menyembah Tuhan itu harus kesadaran, sadar akan hadirat Tuhan dan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan penyembahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari atau bentuk-bentuk penyembahan yang revolusioner tadi, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu seperti apa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Nah, bentuk-bentuk penyembahan kita yang sudah biasa kita lakukan, saya hanya ingin mengingatkan kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yaitu dengan doa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus berdoa dengan tulus, dengan murni, mengakui kebutuhan pada Allah dan mengucap syukur akan kasih setia Tuhan. Nah, saudaraku, doa ini sudah biasa kita lakukan dan Tuhan ingatkan pagi hari ini supaya kita terus, ya, meningkatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa, kata Tesalonika, ya. Nah, yang kedua, saudaraku Islam Tuhan, bentuk penyembahan kita itu membaca Alkitab. Jadi kita harus membaca Alkitab setiap hari dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan kita butuh Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membaca Alkitab itu salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa kita membutuhkan firman yang di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya kita ketika membaca firman Tuhan, menyatakan sikap penyembahan kita kepada Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, bahwa tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik dan benar, kita tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang mungkin paling biasa kita lakukan, yaitu dengan pujian penyembahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu dengan pujian, ya, kita di aliran Pentakosta tidak hanya menyanyikan pujian, ada banyak lagu-lagu pujian penyembahan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi kata-kata yang dinyanyikan itu juga pujian penyembahan, atau bermazmur, membaca mazmur, itu adalah bentuk pujian kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh kita kaitkan dengan Tuhan, kita terus bersekutu dengan Tuhan dengan roh kita, kemudian dengan kebenaran, itu berarti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang dari ajaran Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah, mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, tentu yang kita pahami, yang kita mengerti. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus terus berdoa, baca Alkitab, sehingga benar-benar kita menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dikatakan di situ tadi bahwa kita menyembah di dalam roh dan kebenaran karena Allah adalah roh. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kami dan membuat kami termotivasi dan lebih lagi Tuhan terus belajar, terus membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kami, ya Tuhan. Biarlah kami dapat menunjukkan Tuhan sikap penyembahan kami, bahwa kami mengakui Tuhan sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Bila setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, kami berdoa dan mohon kepadamu Tuhan, berikan jawaban jalan keluar dan jadikan kami menjadi pemenang sehingga kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi dan jagai kami. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk firman Tuhan, untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.